hari ini bersama Syakira Jasmine. Halo. Selamat sore. Terima kasih udah mampir ke sini. Temannya udah siap banget padel. Udah siap banget. Ini juga. Oh iya, itu baju padel juga. Bukan. Hah? Bukan. Jadi? Baju rumahan aja, baju biasa. Terus gitu. ini juga Mas. Kamunya siap? Enggak. Dari hati aku, dari otak aku juga udah siap. Dari hati aku, dari otak aku. Langsung kebalik. Dari Langsung hati kebalik. aku, Dari dan hati dari aku, otak dari aku. otak aku. Aku udah langsung siap padel. kebalik. Dari datang ke sini aku udah siap. Apa sih yang bikin padel tuh seru banget ya sekarang Mungkin ini? karena di kata padel ada L kali ya. Ya itu. Lincah. Jadi orang padel kan lincah. Aku lincah. Jadi aku suka padel. Karena kelincahannya Karena itu. kelincahannya itu. Oh. Seneng gak liat orang lincah? Seneng sih. Seneng sih, tapi gak nyari juga sih. Nggak nyari ya? Nggak nyari juga. Hari ini ada Kakak padel juga hari ini kan? Hari ini juga padel. Kita lapangan yang sama. Iya. Aku di Milos, kamu juga di Milos. Tapi aku Milos. jam 8. Oh after aku Jam berarti. 8 sampai jam 11. Sekarang masih susah gak nyari lapangan padel? Susah lagi. Oh iya? Iya. Si adekku nawarin kemarin, Bang kita bikin lapangan padel yuk gitu. Itu optimis lagi. Kok optimis sih? Apa? Itu tuh- Optimis Prime. Makasih That's a really disalutin. good opportunity. Oh iya. I feel like, ya. Tapi bukanya jangan di kayak Jaksel Kemang gitu-gitu. Bukanya kayak di Cibubur. Bukan Ya, di... aku males kalau Iya sih. jauh-jauh. Cuman itu jujur dengan lifestyle yang sama, tapi lokasinya deket. Itu oke sih. Menurut kamu apakah ini cuma tren doang gak? Terus kalau aku udah buka, tiba-tiba ini lagi orang. Menurut aku, badal tuh bukan cuma tren doang. Apa? Itu udah mendarah daging di darah aku. Seserius itu ya? Kamu sama Sedalam padel itu, ya? nggak. Sedalam itu ya sama padel? Serius. Tapi jujur itu kayak bagus sih kalau bikin. Kita bikin apa gimana? Lapangan padel. Apa? Bikin lapangan padel yuk. Kenapa kita bisnis bareng jadinya? Ini kenapa tiba-tiba? Kamu butuh teman banget kayaknya. Ih sumpah itu bisnis yang seru banget. Oke, kenapa kamu nggak joinan sama teman bikin kalau kayak gitu? Belum ada opportunity-nya? Iya belum ada opportunity-nya. Karena kemarin tuh gini, jadi kita udah nemuin satu tanah di daerah Kemang juga, tapi pas kita udah mau ngambil sebelahnya bikin lapangan padel. Oh Jadi masa yaudah. dua-duaan sebelah kiri Gak kanan? apa-apa connecting door. Tapi kan itu kan punya dia. Kerja sama dia. Kita expand gimana? Oh, benar juga iya sih. Kan? Tapi ini kan tanah gua. Ini tanah lu. Itu tanah orang. Nah, kalau di situ tanah orang juga. Ngerti kan maksudnya? Ngerti Nggak dong. ngerti sih. Jadi kan ini tanah dia nih. Iya. Itu ini dia bikin padel. Kakak punya tanah di sini. Aku punya tanah di situ betul. Dia ntar bilang beli aja. Maksudnya kita kerja sama aja. Kayak kerja berapa sama. bagi persenan. Nanti connecting door. Connecting door oke, lalu. Oke dong. Terus masalah tanah orang yang di sebelahnya. Iya itu urusan orang gak sih? Ya kenapa disebut-sebut tadi? Oke. Apa yang paling nyebelin dari main padel? Kalau bolanya miss. Maksudnya? Kalau bolanya miss. Orang-orangnya nggak ada yang nyebelin? Nggak ada sih. Cuman jujur orang-orang tuh pada ambis banget kalau main Iya padel. kenapa sih? Orang tuh kenapa sih? Apa sih yang dicari? Iya. Kayak tahu nggak yang ini ada satu yang lagi main nih. Iya. Abis dia main, yang disalahin tuh raket gua nih. Jujur ya. Kemarin juga lapangan kayaknya gua karena nih. gue nggak pakai deker, jadi kayak Oh itu kurang Anda ternyata itu kamu. itu gue. Aku ngeliatnya kayak dia nyalain yang lain Terus mulu. raketnya ke terlalu berat gitu loh. Iya. Tapi itu nyebelin kalau misalnya main padel Iya. tapi sering miss. Sempat coaching juga nggak? Baru mau sih. Karena gatel aja lihat orang kok jago banget gitu loh. Orang-orang tuh pada coaching. Ini juga dia tadi habis coaching. Oh Temen iya aku. kamu coaching. Kamu coaching di mana? Tadi di Vilari, Mampang. Vilari Mampang. Iya. Kok nggak pernah denger ya itu? Itu. Kepepet karena jam segitu udah nggak dapet lapangan lagi jadi. Tuh. Oh Kan itu aku bilang, random lapangan balik lagi random kemana itu. kak? Balik lagi kemana kak? Ke bisnis padel kita. Betul Lapangan kita iya. Itu loh. Kita dan connecting door sebelah itu. Iya. Itu kan itu nih. Tadi dia aja nggak dapat lapangan loh. Bener. Nah, coaching aja sekarang udah susah. Dapetinnya. Gimana kalau kita bikin lapangan yang buat coaching doang? Bener juga tuh. Orang gak boleh main. Nggak Bolehnya boleh. cuma coaching. Wow Nah, jenius sekali. jenius Betul. dong. Saya mau main gak bisa. Ini Nggak cuma bisa, ini cuma coaching. Nah, itu oportunis. Aku tuh strategis banget.
Kamu emang ada bisnis lain kah selain padel yang kayak gitu? Ada. Apa tuh? Aku ada bisnis Italian charm bracelet kayak gelang gitu. Coba lihat kayak apa sih? Nggak pakai. Sorry. sorry. Nggak, masalah memori kan biasanya pakai gitu kan. Jangan salahin aku dong. Oh iya. Kan aku Iya, lagi nggak ada pakai. yang nyalain, nggak ada yang nyalain. Kan lagi Kaget nggak aja. pakai, lagi nggak Kaget pakai. aja udah begini-begini tadi. Iya, ternyata nggak pakai gitu Iya, ya. tapi emang punya bisnis itu. Ada, terus sempet F&B juga, cuman gagal. F&B-nya apa? Noodle bar. Kayak gimana? Apa bedanya sama noodle? Kayak Chinese noodle bar gitu, ada mala noodle yang kayak gitu. Ih, Sebenarnya tahu. enak banget, itu tuh Enak, culture banget. Culture banget. Aku bikin di Bandung, namanya Rockin Noodle Bar. Namanya? Rockin Noodle Bar. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Rockin SN Rockin. Rockin without the noodle C bar. though, like Rockin ROKIN. Oh. Mau tau gak kenapa udah gak ada? Kenapa Karena udah? bikinnya sama mantan. Aduh. Jangan pernah bisnis sama mantan. Emang kenapa tuh bisnis sama mantan? Jadi gini Kak, jujur. Enggak sih, sebenarnya sih kita profesional. Tapi enggak. Lagian kenapa mau bikin bisnis sama dia awalnya pas lagi cinta-cintanya banget Lagi kali ya? cinta. Jadi beneran kayak aku cinta kamu, kamu cinta aku, kita bikin bisnis. Nah, gitu. Idi. Gitu. Kenapa harus di Bandung? Dia orang Bandung kah? Kita orang Bandung, aku orang Bandung. Oh, kamu orang Bandung? Iya, Bandung. Oh iya. Iya. Jadi aku ketemu sama dia di sana. Ketemu dari? Dari photoshoot bareng. Oh. Udah gak usah dibahas sih, nanti dia seneng. Ya kan udah lewat. Oh ya udah lewat. Ini Intinya kan, udah putus. Ini fakta doang. Ya, Fakta doang. udah putus. Putus, oke. Ribet nggak tapi abis bisnis terus bisnisnya harus berhenti? Tapi bener karena emang udah putus bisnisnya berhenti, bukan karena kurang penghasilan segala Lack macam. of communication and lack of consideration, lack of empathy. Oh, akhirnya putus. Ya. Si bisnisnya itu mau nggak mau pecah juga. Pecah juga karena aku kan dari Jakarta. Aku kan sekarang udah di Jakarta. Aku harus ke Bandung. Itu aku tuh harus kontrol. Tapi jadinya aku jarang ada waktu buat bisnis aku karena aku juga orang sibuk. Wih, iya sih kelihatan sih padel mulu ya. Gitu. Jadi aku kadang nggak bisa ke Bandung. Terus jadinya berantem. Oh. Enggak. Tapi kita baik kok. Kita berhubungan baik. Kenapa? Iya. Kayaknya nggak baik sih. Ya Oke, gitu deh, akhirnya pokoknya. itu. Apa yang bisa kamu kasih tips ke aku untuk bisnis? Karena adikku ini pengen banget ngajakin bikin lapangan padel ini. Ayo. Apa do and don't-nya? Ayo. Ayo ya. Ayo tiba-tiba ayo. Oh Kaget juga bukan sih. ajakan kan? Enggak, Oh, nanya. bukan Aku nanya nanya. ya, itu nanya. Iya, nanya. Ada tips gak? Tips jujur. Harus jujur. Iya. Oke. Untuk bikin padel nih aku belum pernah. Untuk apa? Untuk bikin lapangan padel ini aku belum pernah. Oke, in general. Tapi aku kenal orang yang baru buka lapangan padel. Oh, terus? Jujur cost-nya itu lumayan tinggi untuk kayak karena kan itu lapangan besar dan kayak lebih banyak court lebih oke. Ngerti iya gak sih? Iya, ngerti kan? sih, iya. Iya, jadi lebih banyak court tuh lebih oke karena jadinya lebih orang banyak dateng. Gitu. Iya, karena itunya bisa di-share juga kan. Iya. Tapi tahu nggak idenya adalah aku mau bikin lapangan padel yang cuman sendirian. Kasian Iya, banget. nggak usah mengasihani lapangan sih. Tapi aku pengen bikin dia cuman sendiri. Padelnya. Lapangan padelnya. Satu court. Hanya satu court doang. Apa yang bikin dia jadi oke banget sampai dia satu court? Ada barca di sebelahnya atau ada cafe atau sebenarnya atau ada orang lagi joget sebelahnya atau ada orang lagi? Nggak ada apa-apa. Tapi bayangin, ini lapangan padel yang bener-bener sendirian, eksklusif. Terus kita bisa ada karaoke-nya, misalnya ada sound systemnya. Jadi lu bisa teriak-teriak di situ, bisa apa aja di situ. Emang bisa ya padel sambil nyanyi? Nggak necessarily karaokean sih. Maksudnya kita nyediain sound system. Jadi kayak misalnya mau ngomong kenceng-kenceng nggak ganggu lapangan lain. Oke, makasih ya idenya. Jangan diambil juga. Dia yang ngambil idenya. Oke banget. Jadi satu padel, satu kayaknya lapangan mati nih, terus tuh. sebelahnya ada. Boleh HP-nya lihat nggak? mati. Oh iya, mati. Iya. Tapi ya itu idenya sih. Wah. Menarik nggak tapi? Menarik banget, jujur. Tapi aku agak rancu di satu lapangannya doang. Kenapa harus tuh? satu? Kenapa harus satu? Ya karena unique selling point-nya adalah dia cuman sendirian. Jadi lapangan padel buat introvert. Kasian. Iya itu kan Gini, beda kan. Kecuali kakak bikinnya di banyak tempat itu oke menurut aku. Jadi satu tapi banyak. Iya.
connecting door. Repot. Tapi kenapa nggak langsung dua Langsung aja? banyak ya? Dua aja sekalian ya. Jujur kayaknya bukan aku deh orang yang tepat untuk kakak tanyain. Oh, oke. Iya. Kalau dari Tapi sisi itu. customer, apa yang kamu senangi dari sebuah lapangan? Apakah kamar mandinya harus wangi? Oh, atau iya. ada penyewaan raket? Iya, apa iya, aja iya. nih? Aku pengen tahu. Aku tuh nih. pengen yang jadi gini ya. Wishlist. Wishlist padel Nah. aku ya. Masuk padel nih set. Disambut selamat datang di padel kami gitu. Gila repot banget nih orang ya. Sumpah repot banget ya, tiba-tiba dikalungin bunga dia. Selamat datang di padel kami. Wih, tapi kan itu wishlist dong. Oke, Masuk, wishlist ya. selamat datang di padel kami. Bentar, set. gue tulis dulu ya. Der. Baru 5 step nih langsung omakase dulu. Wow, mabok nih kayaknya Anda ya. Langsung omakase dulu. Omakase. Kan, padel tuh butuh tenaga dong. Iya. Sorry gak kelihatan. Iya. Lagi pakai web ini nih. Padel tuh butuh tenaga. Omakase dulu bentar. Berapa course omakasenya? 5 lah dulu. 5 course terus padel 5 course lagi. Oke, omakase diselingi Padel. Oke, nggak Nah, apa-apa, kita tahu udah namanya selesai wishlist. tuh, udah selesai padel nih, udah selesai. Disuapin nggak omakasenya? Lumayan. Jadi lumayan disuapin. Kalau lumayan enggak dong. Hah? Kalau lumayan baru mau setengah terus udah ditarik lagi kalau lumayan. Disuapin tuh gitu. Kalau lumayan nggak jadi. Oke, lumayan Gitu. disuapin. Lumayan disuapin. Hanya biar gemes aja ya. Biar gemes gitu. Mau Iya, disuapin. gitu. Ya, oke. Ada lagi Kak. Lalu Abis apa lagi padel tuh? aku pengen pemandian air panas. Pemandian air panas, lalu aku bisa speech tuh di situ, aku bisa nyanyi, aku Speech bisa di apa. permandiannya. Iya. Kenapa harus speech di pemandian? Pengen aja. Ini padahal tuh enak banget tempatnya. Jangan lupa datang. Tapi di pemandian air Tapi di panas. pemandian air panas. Itu oke banget, belum ada lagi. Belum Belum ada ada. sih, karena nggak ada yang seaneh itu untuk pikir ke sana. Jujur. Oke, abis itu Oke. udah selesai nih. Enggak, Ada lagi. ada lagi. Heeh. Sebelahnya itu ada hotel. Jadi nginep dulu di situ. Jadi harus bangun hotel dong. Iya. Nginep dulu di situ. Bangun tuh langsung padel. Malam kadel. Jadi Wih, bagus sebuah tagline. Siang padel, malam kadel. Kudel. Iya, kadel. Kudel. Temen gue udah geleng-geleng nih, udah biasa dia. Udah biasa Kenapa, apa tuh? Cak? Oh iya. Kasihan tahu dia. Kadang kalau ngobrol sama aku tuh Si ini, Caca, siapa iya, Caca Caca. namanya? Emang dia sehari-hari kayak gini ya? Lebih parah. Lebih parah lagi ya? Terlalu banyak imajinasi terlalu ya? banyak. dia Kreatif orangnya. dong. Banget. Iya Iya. dong. Cocok gak sih jadi presiden? Waduh. Presiden fanbase aku maksud aku. Oh. Presiden fanbase aku. Fanbase kamu tahu kalau kamu orangnya sangat kreatif kayak gini. Kayaknya tahu deh. Feeling aku sih tahu. Apa hal paling kreatif dalam tanda kurung aneh yang dia sering lakuin kalau berdua sama kayaknya teman akrab banget nih kayaknya ya? Iya, kita pernah tinggal bareng Oh iya? Iya. Waktu di? waktu di Jakarta. Oh, wah, akrab banget nih berarti. Iya. Lumayan apa, Cak? Caca kayaknya gak inget deh. Apa hal yang paling aneh yang dia Oh, lakukan? kalau nguap Caca? bernada. Nggak mungkin ada nguap bernada. Iya. Dia kalau manggil itu pakai nada. Caca gitu. Caca. Caca. Iya. Emang harus nyanyi tiap hari gitu ya? Tapi itu di situ loh itunya. Apa itunya? Apa mau nyari apa itu di itunya? situ, itunya. Apa itunya? Nggak, Anehnya. aku kalau nguap bernada nyanyi. Tapi itu tuh sudah terjadi sejak aku berumur 14 tahun. Oke. Nguap tapi ada nanya. Iya. Gitu. Mau dipraktekin? Coba. Ngantuk dulu dong. Iya. Kan Iya. belum ngantuk. Ya Oke, coba udah. ya bentar ya. Oh bisa disuruh ngantuknya. Atau enggak yang lebih serius lagi boleh? Boleh. Ada yang nguap dulu dong, ntar aku nular. Coba. Wow. Nggak nih serius kayak gini Demi dia? Allah Rasulullah. Aku tuh lihat Kak Vidi Aldiano juga kayak gitu, tapi dia bersin ya kalau nggak salah. Bersin lebih masuk akal. Tapi nguap juga. Nguap tuh ada kondisi di mana kita hilang akal aja selama beberapa detik. Justru aku pas lihat Kak Vidi, gila ini aku banget sama lagi aku sama Kak Vidi. Oh. Tapi kalau bersin tidak bernada. Bersin nggak? Bersin nggak bernada. Jangan nanti dikira ngikutin. Oh Nggak boleh. Oke. Kalau nguap bernada. Kalau nguap bernada, jujur kalau nggak percaya tanya mama aku aja. Iya nanti kita tanyain. Iya, makasih Nguap bernada, manggil orang bernada. Oh, terus ini nggak apa namanya kebiasaan makan baik-baik aja.
dia nggak picky, nggak makan. Biasanya orang-orang kayak gini kan. Lumayan sih picky sih. Sehat banget. Oh ya bagus dong. Makasih. Apa aja tuh Rumput, sayur? terus- Enggak. Oh, Enggak enggak ya? tiba-tiba Bukan. mau pulang kamu ngecemilin sebelah kolam, enggak. Saya emang sehat ya. Sehat dia, normal dan sehat. Oh, berarti kamu jaga kesehatan dong. Lumayan. Ya? Aku fit. Karena kamu penyanyi kah, makanya kamu harus jaga kondisi Kesehatan? badan dan kesehatan. Oh enggak, karena aku anak yatim aja sih. Jujur, ada hubungannya, ada korelasinya. Jangan dulu nih. Anak yatim itu kan tidak punya father figure dong. Betul, nggak punya bapak. Gak Iya. punya bapak. Siapa yang ngingetin dia makan? Ibu. Ibunya kan makan juga. Yang ngingetin dia makan siapa? Makanya. Emangnya kenapa kalau ibunya makannya, bapaknya nggak makan juga waktu dia hidup? Tapi kan bapak kan lebih kayak saya makan ayo gitu. Heeh. Intinya nggak nyambung. Jadi ya udah. aku Iya, terusin. emang nggak nyambung sih. Karena aku tuh pengen, aku putus cinta waktu itu. Ya Allah, jadi semua dalam hidup kamu tuh didasari oleh cinta Enggak ya? juga, berarti bukan putus cinta. Aku itu Diganti. Aku- Gak apa-apa, jujur aja. jujur aku waktu itu insecure. Oh, sama berat badan. Sama badan aku. Oh. Jadi waktu itu aku sempat jadi host di acara barengan sama Kak Oza sama Kak Sasra. Oh, bertiga. itu nyebelin tuh 2 orang itu tuh. Banget. Iya kan? Maaf. Berisik banget tuh Iya dua-duanya tuh. tapi aku love mereka, aku love. Oke. Tapi Ya, di situ. aku di situ tuh merasa pas aku lihat di frame tuh kok gue kayak besar gitu loh. Kok gue agak tangannya agak kayak besar banget gitu kan. Terus akhirnya gue kayak merenung gitu. Ya gimana gak besar, dalam seminggu gue syuting 3 kali, setiap hari makan gak gerak. Gitu kan. Akhirnya gue Iya. kayak gue harus sehat. Oke, waktu itu berat berapa tuh? 54. Itu 54 pertama di hidup gue. Oh, idealnya kamu? 49. Lumayan deh, 5 kilo ya. Oh, akhirnya makan sehat lah apa segala Iya. macam. Olahraga juga. Oh, Kelihatan tapi nggak? kelihatan sih itu ada bisepnya loh, kelihatan loh, menembus kain loh itu. Oh ya? Iya. Oke, iya. Ya, lebih Ya, sorry. kedingin sih. Di tapi mana-mana ya. aku flexing gila tau ya. Gak boleh. Ya Allah. Ikut itu nggak ikut? Kayak kemarin aku baru jemput istriku body fit. Crossfit. Hah? Body fit. Pokoknya yang dia diteriak-teriakin orang aja. Enggak lagi. Cepat, apa ini? Ayo Anissa. Ah? Iya. Diteriak-teriakin orang? Iya. Olahraga apa diteriak-teriakin orang? Ya itu kayak jangan ngantuk, baru mulai udah nguap gitu. Ya dia digituin kemarin. Ah, baru denger sih. Nggak ya, nggak ikut Enggak gitu sih. ya. Ada yang itu. Oh, berarti kamu nggak strength training, nggak body fit. Aku pilates, yoga, boxing. Gila, banyak juga ya olahragamu ya. Ya lumayan. Demi badan ideal itu. Ya, ini belum sih, ini masih kayak kurang. Dikit lagi. Oke. Nah, kalau ininya sendiri, nyanyinya sendiri dari La Academia Junior Yes. di tahun 2013. 13. Itu nyanyi karena disuruh orang tua apa gimana? Jujur aku itu orang tua aku dua-duanya kan yang satu musisi, yang satu penari. Jadi kayak darah seninya itu mengalir. Jadi pas kecil sering ngeliatin orang tua nari sambil Iya. bernyanyi apa segala macam. Iya, dari kecil aku udah nyanyi lagu Agnes Mo. Matahariku. Serius? Fun fact, aku tuh suka banget sama Coach Agnes. Jadi Coach Agnes, Oh, gila. Sorry anak The Voice. Ide, sobat. nah, motong daging tuh barusan tuh. Jadi Si Caca kayaknya udah anak duluan ya. Udah ya dia bertahun-tahun udah ya. udah banget. Iya. Terus. Udah banget. Oke. Tadi sampai mana ya? Tadi kenal sama Coach Agnes. Nah, jadi aku tuh dulu pernah aku bawain satu lagu Agnes Mo, Matahariku, ya. Kalau Matahari Pagi kan beda lagu ya. Matahari Pagi gimana tuh? Nggak tahu juga. Itu Jadi ngarang aja Matahariku ya. aku nyanyiin Iya, terus aduh. aku beberapa tahun kemudian aku ikutan The Voice Kids. Terus ternyata Coach Agnes muter di The Voice Kids. Ngapain dia muter? Oh yang duduk itu. Iya. Kamu gak ngasih konteks. Mana gue tahu dia. Kamu ngeliat dia di mana tiba-tiba dia muter Agnes Monica. Duduk dia kan? Duduk, Ya, terus muter. Tahu. Alhamdulillah banget nih tiga-tiganya muter semua coachnya. Tapi yang aku pilih Coach Agnes. Oh, karena suka sama dia. Ngefans dari dulu. Iya. Aduh, minum dulu kalau cegukan. Ini beneran bisa diminum. Bisa. Makasih. Tapi kok ditaruh lagi? Nggak apa-apa. Tadi keminum cuman slow mo. Oh iya. Tadi Oke, terlalu. oke. Iya, Nah, itu aman. kalau di slow mo-in tuh aku lagi minum, Ada lagi makan banget. mie di sini. Oh iya, Gitu. cepet juga ya.
Terus milih Coach Agnes. Milih Coach Agnes. Apa yang kamu dapetin dari diajarin sama Agnes Monica? Percaya diri, confident. Tadinya kamu nggak? Percaya. Oh, Makin percaya diri lagi. kelihatan sih. Iya. Kelihatan percaya diri Percaya sekali. diri sekali ya. Terlalu percaya diri gak? Ini too much gak sih? Enggak banget. Enggak banget. Enggak, pas banget. Pas banget. Iya. Tapi kok agak ragu ngomongnya. Enggak ragu, pas banget. Oh. Iya. Oke. Sampai batuk. Lu batuk mulu dia. Dia batuk mulu. Dia udah 3 bulan batuk. Demi Kita Allah, curiga deh. 3 Caca juga bulan. loh. Caca juga loh. Apa kalian jodoh? Caca batuk juga, dia lagi batuk. By the way Kak, aku mau nanya. Kak, aku mau Jadi- nanya. jadi iya, Kakak iya, pernah boleh. dibully gak? Pernah dibully? Pernah dong. Ih, Waktu SD aku dibully karena aku pendek waktu dulu. apaan sih orang-orang? Kamu pernah dibully? Iya, Kapan dan di mana? karena aku tereliminasi. Ini fun fact nih. Kayaknya aku belum pernah bilang ini di podcast manapun. Oh, oke. Gimana nih? Tolong diperkiper. Oke, Apa, nih apa tuh barusan tuh? Tadi apa? menyiapkan dokumen. Oh, oke. BAP dulu ya. Iya. Oke. Karena kan ini kejadian lama nih, harus Iya. kayak. Bentar ya, sorry. Wih, idi. Iya. Tuh di Di zoom. apa yang mau di zoom? Ini nge-zoom. Kecil bener dokumennya kayaknya. Oke. Nah, Heeh. Jarvis, can you? Idi. Nah, udah ketemu. Oke. Nah, Itu kok diginin lagi udah ketemu? ya kan mau ngobrol, masa I see. ketutupan Iya, dong? iya. Gimana Aduh sih? bodoh sekali aku. Iya. Iya, Nanti terus? ketutupan ngalangin. Bener. Iya, jadi gini. Aku itu dulu kan ikutan Akademi Gender Indonesia. Iya betul. Nah, itu tuh saat aku kelas 6 SD. Mm-mm. Itu dipilihnya itu dari voting. Dipilih dari voting. Iya, semua itu dari voting. Jadi yang juara itu tuh dapetnya dari voting. Oke. Nah, aku kan dari Cimahi. Oh. Jadi ada di sekolahku itu dulu disebarin kayak kertas gitu, kertas food shock di La Academia, bla 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 gitu. Oh, panggilan kamu Syak. Enggak di La Academia dulu dari Shakira jadi Syak. Syak. Aku juga nggak tahu sih, aku nggak suka. Oke. Sukanya Kira. Oke. Ya, intinya dipanggil Syak. Terus udah disebarin tuh ke seluruh sekolah kayak gitu-gitu lah pokoknya. Oh, udah pada voting, ternyata aku tereliminasi. Oke. Kakak tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku ke sekolah, aku diteriakin artis gagal. Anjir. Oh gitu. Lu pikir? Enggak. Sorry. Iya, oh kecolok, kecolok bulu mata kayaknya tuh. Lumayan sedih sih buat aku. Nggak, tapi itu sedih sih. Dan itu Jujur. agak jahat sih sebenarnya. Itu jahat banget loh. Iya. Aku ngelewat. Dia aku diteriakin artis gagal. Itu gagal. kamu 6 SD dikatain pertama itu pas baru mau masuk sekolah. Apa dari jalan juga udah itu? Di tetangga juga ngatain. Ada beberapa, tapi kayak anak kecil yang kayak masih kecil terus teriak-teriak kayak Syak. Gue udah noleh, sakitnya tuh di sini di dalam. Nyebelin gak sih? Gue sabar banget loh dulu. Ini kampung penyanyi ya kamu tinggalnya ya? Jujur, gak tau, sumpah jujur banget. Terus udah gitu ke sekolah diterakin artis gagal. Tapi apa yang terjadi Kak? Apa yang terjadi? Aku diem. Oh diem. Kamu nggak marah, nggak lapor guru BP? Aku diem. Kamu diem. Nangis nggak di sekolah? Enggak. Nggak, kamu Karena diem aku aja. tahu ini mimpi aku. Aku bakalan ada di situ suatu hari dan kamu akan bilang, aduh dia temen aku. Oh. Aku sabar banget. Aku tuh penyabar. Makanya aku diem. Aku diem aja. Aku kayak artis gagal. Bodohin aja. Senyumin aja. Nah, Gak apa. Aku tegar. yang terjadi kamu sekarang udah bikin. Belum lah, Kan udah belum jadi billboardnya apa-apa. ada di New York Times. Itu kan New York baru Times. fotonya. Apa sih namanya? New York Times Square. New York Times Square. Iya. Kan udah sampai situ, udah ada di mana-mana. Sempat ada yang gitu lagi ke kamu nggak kayak, Syak, inget aku nggak? Aku dulu teman SD. Iya, Ada. banyak sekali. Tapi aku balas. Aku kayak, oh iya, hai. Oh, kamu nggak dendam justru ya? Enggak. Oh, bukan tipe yang kayak gitu kamu Gak orangnya. dendam tapi gak gue fallback aja. Ini sebel banget, gak boleh gitu. Aku nyesel. Itu siapa tadi? Gak boleh. Gak- Aku fallback nanti kalau inget. Iya. Nggak. Agak suka ngomong sendiri. Lumayan. Iya. Gitu. Oke, dan tapi sempat gara-gara dikatain artis gagal, sempat kayak udah nggak pengen nyanyi lagi nggak atau? Sorry ngaca. Iya, nggak apa-apa. Iya.
Pas dikatain artis gagal itu sempat ada kepikiran gue mau berhenti kah atau tetap mau lanjut? No, Roy? because it's always been my dream since I was a child. Because my dad kan papa aku udah nggak ada. Papa aku tuh meninggal pas aku umur 14 tahun. Jadi pas aku lagi The Voice Kids, kakak tahu ada battle round, blind audition gitu gak sih kayak? Blind audition tahu, tapi kalau battle round tuh aku jadi nggak. satu tim Agnes mau misalnya di 3 orang perform yang menang 1 orang. Oke. Nah kayak gitu. Nah, 3 hari sebelum itu tuh papa aku meninggal. Astaga. Jadi kayak aku 3 hari setelah papa aku meninggal aku harus ke Jakarta. Padahal di rumah masih kayak pengajian, masih yang kayak Itu sedih banget ya. berkabung. Iya, terus kayak Itu ditanyain. mendadak kah meninggalnya atau? Papa sakit. Oh emang sakit udah lama? Sakit sebulan gitu. Kayak drop banget, kritis. Terus akhirnya meninggal. Terus aku harus ke Jakarta. Kayak gitu. Makanya kayak dari awal tuh aku tahu aku pengen jadi penyanyi. Dan kayak aku juga songwriting, aku juga bikin musik sendiri gitu-gitu kan. Oh kamu bikin musik sendiri? Kadang bikin sendiri, kadang kerja sama gitu. Jadi kayak, dan aku bentar lagi Terusin. mau rilis album. Oh iya, di apa itu November. albumnya? Album pertama aku setelah 8 tahun musika, 7 tahun lebih. Oke. Aku akhirnya bikin album. Apa namanya? Belum ada, tapi enggak jujur. Namanya belum ada titlenya dong, karena aku pengen itu spesial. Jadi kayak ketika itu tiba-tiba muncul, aku langsung taruh namanya. Oh jadi bisa ya kalau bikin album tapi tanpa ada judul dulu? Nggak bisa sih. Gimana? Maksudnya belum aku tentukan, ada beberapa kandidat judul albumnya gitu. Nah, yang salah satunya itu coming out I think next month. Singlenya. Single, really exciting karena Apa itu? Apa? oh ini tentang mantan aku Kak, ini seru banget. Oh apa judulnya Cafe di Bali? Di Bandung? Enggak, judulnya bisnisnya gagal. Oh iya, cocok. Emang soal mantan itu. Bukan yang gitu. Omset Beda kurang mantan. gitu ya. Omset kurang, beda mantan. Adalah intinya. Coba kamu kasih tahu proses kreatif, cara mengubah patah hati kamu jadi lagu tuh gimana Oke. caranya? For me, I don't know ya. Kalau yang lain, kalau buat aku, apapun yang kejadian di hari itu, secepatnya aku tuh pengen cepet-cepet nulis. Nulis lagu atau nulis Lirik, notes? lagu, notes dan lain-lain. Tapi yang terjadi di lagu yang aku tulis itu yang mau rilis, aku itu bikin karena kejadiannya kayak gini. Aku ada bar takeover gitu waktu itu. Bar takeover tuh sama apa? Caca. Bar takeover tuh kayak kita bikin koktail seru-seru cantik-cantikan gitu. Di? Adalah di Senopati something. Jadi kamu jadi bartender maksudnya? Iya, seru kan? Kayak aku nge-take over barnya. Jadi kamu yang nyampurin? Iya, percaya gak? Melihat kamu kayak gini sih agak sulit ya. Jujur sold out tahu. Apa yang kamu campur di situ? Jujur nggak tahu udah dibikinin soalnya aku tinggal kayak Lebih ke nuang ya. Lebih ke nuang tapi sebenarnya lucu ya. kan kayak Lebih ke nuang. Gitu. Oh ya ada shaker-shakernya itu. iya gitu. Iya, iya. Di mana tuh, di bar mana? Ada di Senopati lah ya, pokoknya. Oke. something. Udah kamu berdua sama Caca tuh. Iya. Terus mantannya? Jadi aku sama bos-bos aku juga pada datang semua intinya. Bos-bos musika. Sama ada Kennel juga kayak my producing team Oke. gitu. Oke. Datanglah di situ. Bar takeover. Bar takeover. Kamu yang melayani lah. Iya. Lalu Pokoknya kita lanjut ke suatu tempat, terus tiba-tiba mantan aku datang mau ngajak, karena dikira Mau aku sama ngajak cowok lain. padel? Iya mau ngajak padel. Mau ngapain dia? Mau ngapain? Mau Ngajak ribut? nggak mau narik aku karena itu saat itu udah putus. Terus dia narik aku, ayo sini. Pokoknya intinya dia make a scene di sana, dia make a scene. Ribut. Dan itu aku malu banget jujur. Jangan gitu ya. Oke. My next boyfriend awas aja. Terus udah gitu beres besoknya aku produce sama Josh. Josh Dia itu he's from the state. producer? Jadi producer. Oke. Josh is really cool. You have to check it out. Jadi Josh ini pernah kerja sama Sabrina Carpenter, Wow. pernah kerja sama Olivia Rodrigo, kayak gitu-gitu. Oh dua-duanya aku suka lagi. And he worked with me waktu itu. Oke. So the next day after that night, that chaos, that scene, Sekeos apa sih? Sampai apa sih? Sampai diusir satpam. teriak-teriakan. Sampai diusir satpam. Dia diusir satpam? Iya, enggak aku nggak teriak-teriak, aku cuman kayak bisa balik gak sih? Bisa balik gitu. Diganggu lah intinya sama dia. Drama. Iya. Terus. Terus udah kita bikin lagu. Sama The Josh. lyrics, ya sama Josh. Liriknya exactly what happened that night. Oh. And it's really good. The music is really good. Apa kayak gimana? So like, take your hand off my wrist. You're making a scene. I'm clenching my fist. Okay. Say that you're such a saint. Attention is all you want from me. Kayak gitu. Berarti pendekatannya apa tuh? Kayak si Josh ngelihat kamu terus kayak Kan itu ada Josh di situ. oh ada dia Ada, juga. jadi kayak seru banget, itu seru banget. Dan aku pokoknya abis ini aku mau teks mantan aku kayak thank you ya udah datang. I made a hit.
based on that. Tapi Hopefully. berarti Josh ada di situ ngelihat the whole scene kayak Iya. lagu nih. Lagu nih. Langsung kayak gitu Kalau kali ya. aku liat-liat sama Josh. Iya lagu Tomorrow nih. workshop. Ini bos bumbunya ini. Gila. Seru banget. Berarti kalau producing bareng orang lain itu apa dia mulai dari chord dulu, progression dulu atau langsung dinotasi atau gimana? Kita from scratch. Jadi Dari tergantung. Kalau sama Josh kemarin aku bikin dari na 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 na, na jadi notasi dan notasi. Na 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 na. Kamu punya notasi itu berarti? Enggak on the spot. On the spot. Iya, dan mereka itu kerja sangat cepat sekali, which is I'm really aku cocok banget kerja sama mereka karena pace-nya tuh cepat banget. Bayangin, satu workshop in one sitting kita finish the whole song with the whole production, with the whole music, with the whole mixing and mastering, with the whole vocal recording. Demo kan tapi kan? Demo tapi akhirnya itu yang dipakai. Yang dipakai? Iya. Ah gila yang Sumpah, bener. Masa in sih? one shift. Satu kali Iya, shift. iya. Kok bisa? Makanya Metodenya apa? emang kayak gitu. Jadi mereka Kennel kerjanya emang kayak gitu cepet. Dan aku ada single juga yang udah rilis sama mereka, judulnya Room for Someone. Oke. Kayak gitu juga I bikinnya. will check it out. Room for Someone ya. Itu kayak gitu juga bikinnya. Kalau Room for Someone udah rilis jadi kalian bisa dengerin. Itu aneh juga sih untuk barang-barang tiba-tiba udah selesai sampai jadi whole Iya. demo dan bisa dipakai pula buat Iya. rekamannya. Udah matang banget juga musiknya. Bahkan kayak satu shift pernah kita 2 lagu. Udah jadi juga semua kayak gitu. Menurut kamu apa yang bikin itu bisa jadi dengan sangat cepat? Kok bisa gitu? Jam Apa- terbang kok- sih. Jam terbang. Jam terbang menurut aku. Jam terbangnya mereka dan juga kesiapannya si artisnya untuk nulis gitu. Oke, pernah nggak ketika proses pembuatan lagu itu jadinya mentok di scrap jadinya? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Kalau aku Oh, gila, pengalaman magic aku ya. enggak. Aku enggak. Aku soalnya aku ngerasa ketika aku on the spot di situ, moodnya tuh di situ. Nggak bisa yang kayak di nanti-nanti. Oh. Ngerokok dulu deh di luar, misalnya produsernya ngerokok, nggak bisa. Kayak kita beresin. Berarti lebih seru producing bareng orang lain ini daripada bikin sendiri. Kamu kan juga suka songwriting katanya. Iya jujur, seruan sama orang, tapi orang yang tepat ya. Tapi Oh. aku juga nulis untuk orang Kak. Oh iya? Iya, aku songwriter juga untuk orang, untuk another artist. Siapa? Ada aku pernah nulis buat Christy juga. Oke. Aku tapi belum rilis ya. Terus aku juga pernah nulis buat ada kayak projectnya, ada label. Kamu yang nulisin Aku lagunya? yang nulisin beberapa, banyak banget aku tulisin buat mereka. Terus aku juga ada kayak apa ya, my team sendiri yang bisa emang kalau you want to make song just hit me up and I will make it with my team and you can come to write with me. Oh iya? Iya. to write a song. Kenapa nggak semua lagu yang kamu bikin itu kamu yang nyanyiin sendiri? Karena I'm bored. Alasan itu? I'm just bored. I wanna Karena bosan aja? Jujur bukan bosen, tapi kayak aku pingin menuangkan, karena kan kalau di aku kan aku genre-nya alternatif pop rock sekarang. Oke. Itu aku lagi mengarah ke situ. Aku tuh kadang pengen loh bikin EDM, bikin kayak gitu yang sesuai artis yang datang aja ke aku bikinin lagunya. Jadi ngasah kemampuan aku untuk di sini. So it's like I feel like I'm investing my time on this to go here. You know what I mean? Iya, tahu. Jadi Karena aku makin jago nulis untuk diri sendiri. Iya. Karena kamu jadi semakin terampil untuk bikin lagu. Iya, kok aku jadi kayak orang pinter ya? Nggak, tapi keren itu. Iya. Ih, makasih ya. Iya, mungkin kamu saking kreatifnya jadi sehari-hari emang aneh aja, tapi oh enggak ya, maaf, enggak aneh enggak. Maksudnya kreatif gitu, kreatif. Abis ini aku bikin lagu soal Raditya Dika. Airnya nggak ada. Airnya nggak ada. Kayak gitu. Tapi artinya berarti kamu menyenangi kehidupan kamu sekarang ini dong berarti ya? Banget, seru banget hidup aku. Padel, gimana tipikal hari kamu gimana sih? Oke. Hari bersama Caca nih, kan lagi ada Caca nih. Iya. Kalau hari-hari aku biasanya daily aku bangun jam 5 subuh untuk sholat subuh pastinya. Oke. Dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah. Setelah itu aku baca buku. Baca buku dulu? Baca buku dulu. Lagi baca apa? Aku lagi baca Ego is Your Enemy kalau nggak salah. Sama dong. Aku Ryan bisa. Holiday kan? Iya. Iya, dia kan ada banyak kan? Iya, Ego is Your Enemy, right? Yang merah kan? Iya, merah. Aku merah baca. Putih, hitam. Hitam, betul. Hitam. Ego is Aku the lagi enemy. baca Ego, terus abis itu I start my day bikin. Oh no. Kalau pagi aku biasanya kalau nggak gym, aku tidur lagi. Iya jujur, tidur lagi terus bangun jam 9.30 to have breakfast. Apa breakfastmu? Breakfast aku 2 roti gandum, 2 putih telur. Specific. Aduh, bener lagi, sehat lagi. Specific. Roti gandum sama 2 putih telur. Iya, after that I go gym kalau masih sempat. Jam 12 aku lunch sambil nonton. Oh no, sorry. Breakfastnya itu sambil nonton motivational video.
Motivational video. Kayak Leah Hormozi yang aku kayak juga gitu. nonton. Demi apa serius? Tapi aku nonton suaminya Alex. Oh, aku nontonnya Leah. Oh iya. Oh Leia juga bikin juga. She's really cool. She's Bagusan Alex apa dia? Sebenarnya of course kan mereka kan suami istri. Betul. Pasti mereka share their own thoughts masing-masing, tapi beda lah pasti perspektifnya. Kalau untuk aku, karena aku perempuan, kayaknya aku lebih cocok untuk sama Leah Hormozi. Oh, tapi mereka power couple banget. Power couple. Kamu mengidam-idamkan pasangan kayak gitu nggak? Banget. Pokoknya pacar aku nanti harus pinter, emotionally intelligent, and you name it. Sama kutangan kemana-mana. Iya. Kayak Alex Hormozi kan kutangan kemana-mana. Enggak, jangan. Oh, kutangan. jangan. Yang penting Islam sih udah dapat. Oke. Tapi enggak Islam. Yang kemarin nggak ada. Iya, enggak ada. Karena mereka bikin gym itu kan dulunya. Iya. Sekarang mereka bikin acquisition.com tuh. Mereka Iya, beli company buat Iya, dikembangin buat kan. dikembangin. Itu kerennya di luar nalar sih. Di luar darat nalar. Iya, kebalik sih ya. Naral. Seru banget tapi. Terus abis nonton motivational video. Tapi kenapa gak tau kenapa apa sih itu tuh it's really good to start your day. Kalau if you wanna like keep on track, I feel like at least nontonnya itu yang bermutu. Jujur banget daripada kayak doom scrolling gak jelas, mending nonton satu video di YouTube. Keren. Nonton di YouTube. Nonton kayak video Leah Hormozi, terus kayak sambil makan, sambil ngapain bebas, terus I plan my day. Baru aku tulis kayak jam segini aku mau ini jam segini. So, itu bakal nge-track. Dari manajemen nggak udah masuk kalender apa aja nggak? Ada, tapi kan dalam satu hari itu aku akan ini kan kayak termasuk jadwal pribadi maksudnya. Jadwal pribadi kayak terus. Aku yoga jam segini atau aku bikin video, shoot, gini konten bla bla bla. Oh, keren banget ya. Berarti kamu umur 23 kan sekarang 22. kan? 22 ya. Biasanya Gen Z kan go with the flow aja gitu kan. Ya mungkin mereka belum terketuk kali. Karena aku udah dari 14 tahun kan I have to like survive for my family. I see. So that's where it came from. Jadi kayak it's just me and my mom kan, I'm the only child, so I need to build. Oh iya. Yeah. Oh iya. Anak satu-satunya. Mama masih di Bandung? Enggak, mama di Jakarta sekarang. Jadi bolak-balik sih tapi. Oke, you plan your day kan. Apa abis itu udah planning, itu udah jam 12 tuh berarti jam tuh? 12. Jam 12 siang nih ya? Iya. Apa? Abis itu lunch? Biasanya ngantuk tuh, terus tidur dulu. Kamu udah tidur udah 2 kali? Aku nap, karena menurut aku power nap tuh penting. Bener. Kalau tidur siang kan, emang kalau tidur siang aku bodoh. Hah? Nggak tahu, tanya Timothy ya. Tapi aku baca Matthew Walker punya buku Why We Sleep. Katanya kita didesain untuk tidur siang justru. Iya. Emang kita didesain untuk beraktivitas dibagi 2 hari kita dan dipisahkan oleh nap. Iya. Jadi memang secara evolusi, secara biologis kita butuh nap. I agree on that. Karena Nabi Muhammad juga tidur siang. Oke. Ya. Oke, terus Masya Allah. terus intinya ini dari situ tidur siang, nap, terus kalau misalnya kebablasan ya paling tidur siang 4 jam, 3 jam. Oke, lama Nggak. iya 30 itu menit, ya. 40 menit, terus bangun langsung tring, mandi. Baru tidur lagi. Enggak, masa mandi tidur lagi, biasanya ngantuk sih. Iya kan? Biasanya ngantuk sih. Kamu emang tidur mulu kayaknya. Iya lagi. Mandi berarti sekitar jam 1 jam 2 lah ya. Jam 1 jam 2 Oke. mandi, terus aku langsung bikin konten. Makan siang? Endorsement. Oh makan siang kan udah tadi. Makan siang, tidur, mandi. Oh ya, makan siang, tidur, mandi. Makan siang apa tipikal your lunch nih? Tipikalnya only protein and carbs and sayur. Gila nih orang emang sehat banget sih. Karena aku gizi, aku kuliah aku nutritionist. Pantesan. Tapi itu nggak nyambung deh, karena udah nggak kuliah juga aku. Oke. Cuman aku dapat sedikit ilmunya lah, lah. terserap lah gitu. Masak sendiri berarti? Masak sendiri. Oke. Apa yang sehat kalau buat lunch itu? Aku udah pasti makannya dada ayam. Oh udah pasti. Karena aku gym kan. Iya, Aku buat dapat gym, proteinnya. Buat dapat proteinnya, dada ayam tuh paling oke banget. Kalau nggak dada ayam, kalau lagi pengen protein tapi agak ada fatnya sedikit, aku steak. Bikin steak sendiri gitu. Wah, rajin Bikin ya. mashed potato. Hebat. Iya. Terus setelah itu jam 1 jam 2 ngapain tuh berarti? Jam 1 jam 2 Bikin tuh bikin konten konten. tadi? Udah pasti bakalan bikin konten sampai semua beres, endorsement dan lain-lain. Sorenya nah itu free time aku, biasanya ngedit baru aku bisa keluar untuk main. Oh, ngedit tuh maksudnya ngedit konten yang tadi kamu take? Iya, ngedit kontennya aku take terus balas-balasin email. Kadang pagi sih, cuman jadinya sore kalau misalnya gak kebales siangnya. Balasan email tuh sama apa? klien. Sama Josh dan lain-lain gitu ya? Iya, sama Josh, sama klien, sama aku punya tim itu yang producing tim. Karena orang bule itu suka banget email ya, kenapa ya? Iya. Mereka tuh semua pakai email aja.
Sekarang kayaknya lebih ke WhatsApp sih. Oh mereka juga pakai WA WhatsApp juga juga, sekarang. ya. Oh, abis itu baru padel. Sore. Nah itu padel. I see. Kadang boxing, kadang padel. Cacanya diangkutnya di mana nih? Oh Caca pas padel. Tapi tadi dia main ke rumah aku habis coaching. Oke. Dia Seru juga suka ya? masak. Dia punya apa catering juga namanya Recherche Kitchen. Oh itu catering kamu. Ya dia suka masak. Dia masakannya gak jelas banget. Enak. Harus pesen. Apa tadi catering apa namanya? Recherche Kitchen. Jadi Research Hudson. emang aku pernah bilang ke Caca, Cak lu kalau bikin bisnis namanya jangan susah namanya. Nggak apa nih Recherche Kitchen katanya. Research. Ya, research. Recherche. Bentar agak kesemutan. Research. Research. Gitu. Research. Iya. Bahasa Prancis. Right. Oke. Right. Adaptnya dari Prancis, tapi aku ambil arti yang bahasa Inggrisnya. Artinya adalah Makan. Bukan ya? Apa Bukan. artinya? Bukan. Artinya itu apa ya? Gimana sih lu? Sumpah. nyari yang susah-susah. Sumpah besok aku ganti namanya. Sumpah jangan Recherche. Please ganti. Kenapa gak dapur Caca? Dapur Caca lucu. Artinya tuh exotic, carefully chosen, and served with love. Oh. Ya udah dapur Caca juga itu artinya. Dapur Caca dengan cinta. Dapur Caca, cintanya C-nya apa? Caca. Cinta. Iya, dapur. A-nya apa? Enak. Dapur Caca, C-nya cinta, A-nya enak. Iya. Nah itu satu. C-nya ya Caca tuh. Udahlah dapur Caca aja. NPD banget gak sih? Enggak ada NPD lah. Yang PD kan mantan gua. Dapur Caca bukan NPD. Apa? Jadi ya itu. Jadi orang langsung tahu. Bukan. Sumpah. Iya. Kita bisnis juga. Caca bukan. Ayo. Kayak cuma sebulan juga sih. Kayak gitu. Research. Research. Apa yang enak? Tadi mau bilang kan dia masakan dia enak. Wah banyak banget. Ada mentai salmon mentai. Sounds dia good. bikin pad thai juga. Dia bikin apa lagi? Ah, Korean aku suka banget chicken. pad thai lagi. Korean chicken. Terus bikin apa? Cumi. Oh, cuminya. Oh, sampai muncrat tuh gua. Cuminya. Muncratnya kagak sakal lagi. Kayaknya enggak sih, tapi ya. Cuminya tuh gila. Cuma gila. Jadi pas mau Cumi dimakan asin dia gitu. gini. Cumi gila. Kayak bambu Tapi gila enak kan. banget. Sumpah harus cobain. Oke. Enggak, dari semuanya ini satu dulu yang harus aku coba. Satu aja, cumi ya. Deal ya berarti Cumi ya. bakar sih enak. Oke, cumi bakar ya. Selalu ready. Enggak, pre-order aku sih. Oh, kamu Dia sedang PO. pre-order. Kenapa nggak bikin kayak kafe atau restoran aja? Karena ini awalnya aku dari iseng-iseng, Pak. Oh. Jadi teman-teman mintaku masak buat mereka gitu. Jadi aku bilang pre-order. Nah. Karena aku juga ada aktivitas kan. Oh. Orang sibuk. Kok bisa ya jago masak gitu ya? Emang Bisa, sekolah bisa. masak atau? Dia kebetulan hobi aja ya, Caya. Iya. Oke, nanti aku coba ya cuminya. Berarti kamu juga sering mengambil pesanan dia dong? Iya, Sering PO dong? waktu kita tinggal bareng itu makanan aku. I see. Jadi kayak hari ini apa? Oke, gue beli satu. Oh makannya gitu. Ngambil, iya. pakai gigi kanan ya. Karena gigi kiri bolong. Oke, malam berarti padel, Free time. sosialisasi. Perlu loh. Idi. Perlu loh, itu balance. Karena aku kan socializing. Libra. Terus kenapa? Jadi Libra kan timbangan. Lalu? Harus balance. Jadi Itu nggak nggak boleh- balance barusan. Oh ya ini lagi di balance. Oh lagi di balancing. Nah. Oke, lagi di balancing. Ini balance sekarang lagi nih. di balancing. Oke. Jadi harus balance. Harus balance. Kegiatan sosialisasi yang paling kamu senang apa? Karaokean, ke bar, clubbing. Oh, aku nggak clubbing lagi. Oke, jadi apa? Aku Hangout aja lah. hangout ya. aja. Nggak nongkrong. Aku juga nggak suka nongkrong. Aku sukanya olahraga. I see. Jadi entah itu basket, entah itu padel, entah itu apa, olahraga. Terdengar sangat menyenangkan nih hidup Sangat kamu ya. banget. Di umur 22. di umur 22. Pintar bikin lagu, bentar lagi album mau keluar, suka bikin lagu buat orang lain, terus kayaknya harinya sangat structure and rapi. Bersyukur. Terus kamu dapat wisdom juga, baca bukunya Ryan Holiday, Iya. which is nggak banyak yang baca tahu itu di sini Really? ya. Iya, iya. Anak sumuran kamu di sini sih kayaknya jarang karena itu stoik kan, itu Iya, stoikisme iya, kan, which is ratusan tahun yang lalu kan.
Kenapa kamu tertarik baca Ryan Holiday? Tertarik karena aku juga suka kayak ikigai yang kayak gitu aku juga suka Ikigai? ya Oh, kayak iya. terus karena aku pernah lihat dari mana gitu kayak siapa yang pernah bilang ya kayak 5 recommendation book to elevate yourself to enhance your bukan enhance apa ya to make your brain kayak terasa dan kayak to think apa ya kayak lebih jernih. structured, lebih jernih. Oke. Itu kayak itu rekomendasinya ada buku ini. Rekomendasinya ada buku itu dan ada I see. buku tentang kayak finance gitu. Karena kan aku nggak pernah diajarin finance sama orang tua. Oh, Psychology of Money. Psychology of Money aku baca. Baca juga. Tapi my mom tuh kan karena kayaknya dia emang ibu rumah tangga, tapi jadi dia ikut apa yang udah dia lakuin aja diterapin sama aku. Nah, terus aku ngerasa makin gede kayaknya nggak gini nih cara manage uang. Terus aku belajar sendiri cara manage uang gini. Karena kan selama ini mama yang jadi penghasilan aku semua aku kasih ke mama. Yeah. Jadi yang ngaturin mama. Tapi kok aku ngerasa kayaknya nggak gini deh caranya. Jadi I need to take a step. It was like 4 years ago aku ngerasa aku need to take a step. Tapi baru kayak aku jalanin lagi tuh kayak 2 tahun setahun lalu. Wow, kamu masih 22 loh padahal ya. Tapi udah mikir soal kayak gitu juga ya. Aku pertama kali ngumpulin dana pensiun umur 21 waktu itu. Tapi kan aku kuliah finance. Jadi aku kebuka. Nah Iya kan jarang ya orang ke expose ke situ ya. Kak ajarin dong Kak. Kamu investment kamu udah rapi tapi aku tuh baru mau coba soalnya. Oh, baru mau kayak tapi aku udah tahu kayak investment udah paham lah ya. Udah paham lah sedikit gitu. Oh, kalau saranku sih nyobain dengan angka kecil dulu. Iya ya. Jadi udah kebiasa kan. Iya, kamu nyobain banyak instrumen, either itu saham kayak itu reksadana kayak atau obligasi. 10.000, 100.000. Iya. Cobain aja biar ngelihat rasanya kayak gini. Baru habis itu lain-lain. Seru banget. Oke, next buat kamu apa nih? Kamu lagi ada project apa selain album itu yang bisa di-share ke semua orang? Aku ada project, of course album, tapi in this short time aku bakal bentar lagi aku mau ke Singapore. Aku ngisi acara Grand Prix, acara F1 ya, namanya Music Matters. Aku perform di Singapore, aku bawain beberapa lagu aku. After that aku mau Asia tour. Mau tour Asia? Iya. Wow, kemana aja tuh? Sejauh ini perbincangan kita Tokyo, kalau nggak Seoul, Tokyo, terus Manila. Kayaknya Manila enggak ya? Malaysia Thailand, pasti dong. Malaysia, Thailand. Seru banget. Seru banget. Kapan kita bisa tahu semua informasi itu? Pasti bakalan ada di social media aku, of course. Oh ya, kalau ada yang mau terkoneksi sama kamu, apa sosial medianya? Tinder aku ada di. Tinder. Sorry, gak ada. Bener tuh, kirain Bumble. Gak ada Tinder. Tapi ada Bumble. Tapi ada, nggak pernah main kayak gitu. Ya, oke. Instagram Shakira JSMN, TikTok Chakeya. I split my social media like this. So if you wanna see me being serious for a bit, just go to my Instagram page. That's exactly kayak very structured. Aku very nyanyi, very kayak demure di sana. Tapi kalau mau lihat caurnya aku di TikTok. Oke, kayak kamu hari ini ya, ada sisi caur, ada sisi TikTok. serius Ini ya. aku TikTok ini. Aku versi TikTok. Mau lihat versi Instagram gak? Boleh, gimana? Hi, I'm Shakira Jasmine. Nice to meet you. Idi. Bisa gitu ya. What is it? Oke, ini PR train, ini kayak gini ya, udah di PR train ya. Terus harus agak miring dikit. Nah, I see. Karena kalau miring dikit katanya good listener. Oh, jadi, ada semua gitu-gitunya. Jadi kayak if you're a good listener, you have to miringin. So jadi itu membikin lawan main kamu, lawan bicara kamu merasa didengar, merasa kita gitu. invested. Ya kalau makasih ya udah datang hari ini ya. Makasih datang hari ini. Sorry, kurang sedikit lagi. Kurang dikit lagi. Ya. Oke, Shakira, terima kasih udah datang. Thank you for Good luck having buat me. semuanya. Thank you.